Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Prasidya dengan NIM 41120120013. Saya ingin mempresentasikan terkait pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia di kalangan remaja. Bahasa Indonesia menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa Persatuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Keadaan sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing. Di era milenial ini, penyalahgunaan bahasa dengan cara mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa gaul yang berdampak negatif terhadap perkembangan dan keberadaan bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia yang salah satunya dapat dilihat dari pengetahuan tentang kosakata dalam bahasa Indonesia. Fokus pembahasan kita kali ini yaitu terkait bahasa gaul di kalangan remaja, faktor yang melatar belakangi penggunaan bahasa gaul, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, serta upaya mempertahankan bahasa Indonesia. Pengertian bahasa gaul di kalangan remaja. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa gaul merupakan bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul merupakan ragam non-standar bahasa Indonesia yang digunakan di Jakarta pada tahun 1980-an hingga abad ke-21 ini, menggantikan bahasa prokem yang telah digunakan sebelumnya. Contoh bahasa gaul di kalangan remaja yaitu kosakata kanyakas, penghilangan huruf fonem awal, penghilangan huruf H, penggantian huruf A dengan E, penggantian diftong AU, AI dengan O dan E, pemendekan kata atau kontraksi dari kata frasa yang panjang, peluluan sufiks me, pe, penggunaan akhiran in untuk menggantikan akhiran kan. Nasalisasi kata kerja dengan kata dasar berlawan C. Untuk membentuk kata kerja transitif, cenderung menggunakan proses nasalisasi. Proses nasalisasi kata kerja aktif ditambah in untuk membentuk kata kerja transitif aktif. Bentuk pasif 1, ditambah kata dasar in, bentuk pasif 2, ditambah kata dasar yang merupakan padanan bentuk pasif ter dalam bahasa Indonesia baku. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Karena pengaruh lingkungan, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Peran media, A. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film khususnya film remaja, dan iklan, misal dari adegan percakapan di televisi. B. Media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Arum Putri pun mengemukakan pendapatnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul sebagai berikut.
Pertama, eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Selain itu, Beta Puspa juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul sebagai berikut. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Sedangkan dampak negatif, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya terkait upaya mempertahankan bahasa Indonesia. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Nah, kesimpulannya yang pertama, bahasa gaul merupakan ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Seiring berjalannya waktu, bahasa prokem yang berasal dari Jakarta mulai menyebar ke daerah lain di seluruh Indonesia. Sebagian besar kosakata dari bahasa ini tidak ditemukan di dalam KBBI. Yang kedua, berdasarkan dari Kamus Linguistik 4, bahasa gaul memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Kosakata khas. Berkata jadi bilang, berbicara jadi ngomong, cantik jadi kece, dia jadi doi, kaya jadi tajir, rese jadi berabe, ayah jadi bokap, ibu jadi nyokap, cinta jadi cintrong, aku jadi gue, kamu jadi lu, lo, elu, dan lain-lain. Yang B, penghilangan huruf fonem awal. Sudah jadi udah, saja jadi aja, sama jadi ama, memang jadi emang, dan lain-lain. Penghilangan huruf H. Habis jadi habis, hitung jadi hitung, hujan jadi hujan, hilang jadi hilang, hati jadi hati, hangat jadi anget, tahu jadi tahu, lihat jadi lihat, pahit jadi pahit, tahun jadi tahun, bohong jadi bohong, dan lain-lain. Penggantian huruf A dengan E. Benar jadi benar, cepat jadi cepat, teman jadi teman, cakap jadi cakep, sebal jadi sebel, senang jadi senang, putar jadi putar, seram jadi seram. Penggantian diftong AU, AI dengan O dan E. Kalau jadi kalau, sampai jadi sampai, satai jadi sate, gulai jadi gule, capai jadi capek, kerbau jadi kebo, pakai jadi pakai, mau jadi mau, dan lain-lain. Faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja adalah adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs di jaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa 15 gaul. Karena pengaruh lingkungan, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul sebagai berikut. Adanya pengaruh arus, perkembangan teknologi, dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Para generasi muda lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini
kepada generasi muda. Bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul yaitu dengan menggunakan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan agar bahasa Indonesia tidak punah. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan yaitu menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Sarannya, 1. Sebaiknya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, sebaiknya menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia supaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Yang ketiga, sebaiknya dibuat undang-undang kebahasaan. Yang keempat, sebaiknya menanamkan pemahaman bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.